Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ardelia Putri dari Prodi D3 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Pemeriksaan fisik pada kepala. Raba sepanjang garis sutura dan fontanel apakah ukuran dan tampilannya normal. Periksa adanya trauma kelahiran, misalnya caput suksedaneum, sefalhematoma, perdarahan subaponeurotik, atau fraktur tulang tengkorak. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali, mikrosefali, dan sebagainya. Pemeriksaan pada wajah. Wajah harus tampak simetris, terkadang wajah bayi tampak asimetris. Hal ini dikarenakan posisi bayi di intrauteri. Perhatikan kelainan wajah yang khas seperti sindrom Down atau sindrom Pierre-Robin. Perhatikan juga kelainan wajah akibat trauma lahir seperti laserasi. Pemeriksaan pada mata. Goyangkan kepala bayi secara perlahan supaya mata bayi terbuka. Periksa jumlah, posisi atau letaknya. Periksa adanya strabismus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Periksa adanya glaukoma kongenital, mulanya akan tampak sebagai pembesaran kemudian sebagai kekeruhan pada kornea. Pemeriksaan pada hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung. Pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan nafas. Periksa adanya pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang, menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Pemeriksaan pada mulut. Perhatikan mulut bayi, bibir harus berbentuk dan simetris. Ketidaksimetrisan bibir menunjukkan adanya palsi wajah. Mulut yang kecil menunjukkan mikrognathia. Periksa adanya bibir sumbing. Periksa lidah apakah membesar atau sering bergerak. Bayi dengan edema otak atau tekanan intranial meninggi seringkali lidahnya keluar masuk atau tanda Vogt. Pemeriksaan pada telinga. Periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungannya yang jelas di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah atau low set ears terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu atau Pierre-Robin. Pemeriksaan pada leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembekakan. Periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Adanya lipatan leher atau lipatan kulit yang berlebihan di bagian belakang leher menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21. Pemeriksaan pada tangan. Kedua lengan tangan harus sama panjang dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Kedua lengan harus bebas bergerak. Jika gerakan kurang, kemungkinan adanya kerusakan neurologis atau fraktur. Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom. Periksa adanya paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan pendarahan. Pemeriksaan pada dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, paresis diafragma atau hernia diafragmatika. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah mulai terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Payudara dapat tampak membesar tetapi ini normal. Pemeriksaan abdomen. Abdomen harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Kaji adanya pembekakan.
Jika perut sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Abdomen yang membuncit kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Jika perut kembung, kemungkinan adanya enterokolitis vesikalis, omphalokel atau ductus omphalocentricus persistent. Pemeriksaan pada genitalia. Pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra, periksa adanya hipospadia dan epispadia. Skortum harus untuk memastikan jumlah testis ada 2. Pada bayi perempuan cukup bulan, labia mayora menutupi labia minora. Lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret yang berdarah dari vagina. Periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan antresianik, posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya meconium flux syndrome, obstruksi saluran pencernaan. Pemeriksaan pada tungkai. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Keduanya tungkai harus dapat bergerak bebas. Periksa adanya polidaktili atau sidaktili pada jari kaki. Pemeriksaan spinal. Periksa spinal dengan cara melengkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembekakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebra. Pemeriksaan pada kulit. Perhatikan kondisi kulit pada bayi. Periksa adanya ruam dan bercak atau tanda lahir. Periksa adanya pembekakan. Perhatikan adanya vernicaceosa. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan. Selanjutnya, catat hasil. Jelaskan pada ibu atau keluarga tentang hasil pemeriksaan. Rapikan bayi, bereskan alat, lakukan pendokumentasian tindakan dan hasil pemeriksaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.